Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Ada channel nama gue Matovan. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. Oke, kenalin nama gue Muhammad Hafiz Faisal. Ini Terus jangan lupa ya follow gue. kalau itu nanti gue send, kalau masalah itu gue send taruh deskripsi. Intinya saling membantu aja gitu. Gue di sini, gue padahal ya gue juga bisa dibilang orangnya ya gimana ya, ada kesepian lah ya kan. Jadi gue berusaha mencari ya kan teman-teman lama dan orang-orang yang pernah ada di dalam kehidupan gue, berusaha dan mencari apakah masih ada atau tidak, maksudnya dinikah atau belum ya gitu. Kalau misalnya belum, enak nih gue datengin ya kan malam-malam atau pagi-pagi. Kalau perlu gue gebek sekalian kamarnya atau rumahnya gue gebek enggak. Di sini gue bakal ngejelasin atau penanya nih sama dia nih kebiasaan dia, terus waktu dia ngilang ngapain aja nih ya kan. Dia ya waktu itu gue sempet dengar dia ngilang ataupun sempet gue ngebaca ya kan, ataupun lihat di Facebooknya dia kan, ngilangnya ke gak main-main loh, jauh mainnya kemana, ke Aceh, ke Medan. Gue bilang orang kaya mah susah emang. Ke Medan hijrah gue cuma 2 tahun. Tapi tetep aja kan jalan itu namanya menghilang, itu mah ngilangan jejak atau udah sono aja nih. Oke, gue bakal nanya langsung. Yang pertama adalah lu ke Medan ngapain? Kedua, lu ke Aceh ngapain? Ya ke Medan paling gua cuma ngapa ya kitab suci lah gitu lah pokoknya. Kitab siapa nih yang jelas dong? Al-Quran lah. Oh, Al-Quran. Kita harus kitab sucinya yang harus luas itu, harus lebih konkret gitu loh. Karena kan di Indonesia itu kan agama tuh banyak, kita harus menjelaskan dengan terperinci gitu loh. Gitu, yang nontonnya biar nggak salah nangkap gitu loh. Bahaya kalau salah nangkap, bahaya sekali gitu. Udah liatin gua lanjut lah. Terus gua di Aceh ya paling gua buat itu gua cuma liburan doang, liburan santri. Gimana sih kalau gua di Medan tuh ya liburan biasa, refreshing itu. Kok gua di Aceh paling yang apa sih, ngunjungin museum, masjid gitu, Masjid Baitur Rahman, terus Museum Aceh gitu doang sih gua. Paling gua di Aceh waktu itu cuma 3 hari doang liburan gua, sama itu paling acara santri sih waktu itu, liburan. Terus nih gue mau nanya nih ya kan, ya kita tahu semua ya kan masalah yang tsunami tuh, yang tsunami Aceh ya kan, yang 2014 tuh. Ya bisa dibilang kan yang lu kan kondisi pernah kesana nih, saya pun 3 hari nih. Nah kondisinya tuh gimana tuh di saat lu kesana tuh, gimana kondisinya? Apakah benar-benar membaik? Enggak, maksudnya kalau kita membandingkan yang dulu nih, yang 2004 sampai sekarang tuh jauh banget berbeda apa gimana? Mungkin dari sudut pandang tutur apa sih, bukan tutur ya, susunan kotanya ya kan, apa gimananya itu lebih bagusan mana gitu loh, gitu. Apakah lebih ya gimana sih intinya, apakah lebih baik gak gitu, intinya gitu aja dah. Kalau menurut gue sih bagus juga sih kalau tahun ini ya. Tahun ini bagus juga kalau di Aceh waktu itu. Ya waktu itu gue juga pernah main juga sih ke kapal apung, tau lu? Oh iya, yang kapalnya waktu itu yang mana yang yang pas tsunami itu kapalnya nyangkut di masjid apa di rumah orang. Di rumah orang itu. Oh yang itu ya, tahu. Itu kondisinya gimana kan? Lo yang kesono kan tahun berapa sih, 2019 apa sih? Ke Aceh itu pas tahun berapa lo? 2019 kan? Oh 19 ya. Nah itu kondisi yang pas tahun 2019 gimana tuh? Maksudnya apakah kondisi istilahnya kan kapal di atas rumah itu kan jatuhnya kan kayak apa sih, kayak museum lah ya kan. Nah itu apakah terawat apa gimana gitu loh? Ya terawat sih. Terawat. Terus dalam perjalanan 3 hari lu nih ya kan di sana di Aceh nih, apakah ada suatu apa ya, sesuatu gimana ya, keinginan, bukan keinginan sih ya, maksudnya ada suatu termotivasi nggak, maksudnya wah ini kota, maksudnya ya ini kota bisa bagus
bagus gitu, kenapa nggak Jakarta sih bagus ini, kapan gitu maksudnya. Kapan gitu Iya, ya, bisa kayak Aceh gitu ya. iya, lo ada kepikiran gitu nggak gitu lo, berharap Aceh bisa gitu, maksudnya Jakarta bisa kayak Aceh gitu, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri deh, Aceh dulu deh ya, kita yang ngomongnya kan Aceh damai tentram ya kan, bagus ya kan, Jakarta Udah bisa gitu nggak? yang jina-jina kena ini nih hukum cambuk anjing. Nah, apakah Indonesia bisa gitu? Spoiler banget ya. Terus, Kenapa? ya lanjut lalu tadi mau ngurus apa lagi nih? Ya yang pejabat-pejabat yang sekarang segitu lah, semoga aja hukum cambuk anjing, kalau hukum pancung anjing, kesel banget. Ya itu mah kita balik lagi ke hukum kita lah, negara Indonesia ya kan, ada namanya undang-undang ya kan, kalau undang-undangnya nggak direcokin nggak masalah, is okay. Cuma kalau direcokin beda lagi ceritanya gitu. Dan di berikutnya nih ya kan mau nanya, setelah pulang dari Aceh nih ya kan, ataupun dari Medan nih, apakah sesuatu lu terasa di badan, di tubuh lu nih, wah gue mendapatkan sesuatu yang kayak apa sih, wawasan yang bagus nih ya kan, apakah dari sepulangnya lu dari Aceh dan Medan itu lu ada nggak kayak gitu, ada nggak merasa wah diri gue harus berbeda nih, jadi kayak istilahnya ada motivasi nggak dalam diri lu setelah lu pergi dari ke Medan ke Aceh itu, lu ada terasa pengen berubah nggak gitu, ada nggak? Ya ada sih. Ada. Contohnya ya kita ambil simpel aja. Contohnya dari mana? Kita dari contohnya aja kecil. Pengen berubah dari mana dulu nih, sifat yang ya, sifat yang dulu lu kayak gimana, terus setelah lu lihat dari kita jalan-jalan nih yang lu tadi bilang ke Medan ke Aceh tuh. Nah, apakah yang lu pengen berubah dari sikap lu itu ya kan, yang dulunya misalnya jelek nih, setelah lu pergi ke sana ketahu apa, wah gua harus begini gitu. Nah itu lo paling harus lu berubah, apa yang lu pengen banget? Yang pengen gue ubah apa ya? Yang bisa ya gimana ya, sedapat pemikiran lo aja, selintas aja gitu, yang pengen lu ubah apa gitu loh. Apakah dari sudut pandang lu tentang lingkungan, apakah sudut pandang pendapat orang lain, apa tentang budaya atau lingkungan? Kalau gue sih tentang lingkungan sih, bagus juga sih kalau di Aceh itu. Lingkungan ya. Tapi kita masalah lingkungan nih ya kan, kita mencoba membandingkan antara Aceh dan Jakarta ya kan, karena kan ya kita membandingkan yang lu pernah kesana kan 2019 nih, dibandingkan dengan Jakarta yang sekarang aja lah ya kan. Menurut itu bagusan, maksudnya sama-sama bagus ya untuk masalah lingkungan? Kalau menurut sih, kalau masalah lingkungan, kalau gue bagusan Aceh sih, masih bagusan Aceh gitu ya, lebih ketat gitu. Jadi lebih ketatnya ya kalau sampah benar-benar dibuang tong sampah gitu ya. Gitu. Tapi kalau Jakarta nggak gitu ya? Ya orang itu. Ya gitu. Gue mau ngebahas tentang masa-masa di sekolah ya kan, waktu Diman ya kan, bersama dengan kakak senior gue ya kan. Mungkin dia dulu lah ngejelasin lah gue, kalau gue mungkin bisa dibilang suram lah, masa-masa kelam gue, masa-masa Diman gue tuh suram lah. Silakan kakak senior ya kan ngejelasin. Ya masa-masa gue waktu gue sekolah dulu ya, Diman juga dulu. Iya. Gimana ya? Parahnya gimana nih? Apakah dihadapkan dengan sistem yang benar-benar terlalu overpower atau terlalu apa sih, sistemnya terlalu parah menurut lo gimana ya? Kurang ketat dulu pokoknya lah pas angkatan gue. Tuh, jadi sistem lo dulu tuh, angkatan lo dulu tuh sistemnya masih kurang ketat lah ya. Gitu. Terus di saat nih selama lu sekolah nih ya kan, lu ngadepin kayak misalkan di dalam kelas nih, lu gimana sih orangnya waktu posisi di dalam kelas nih? Lu apakah pendiam, apakah lu aktif di sini, kayak bisa nanya guru, nanya nih ada pertanyaan lu jawab, apakah mata pelajaran intinya ada pelajaran nih lu suka nanya sama guru apa gimana
Ya pasti kok kalau nanya pelajaran paling nanya sama temen gue sih. Gitu. Lu nanya temen doang gitu, enggak nanya langsung ke guru. Paling kalau ke guru paling ke orang guru. Nanya. Paling langsung. Jadi lebih enak nanya langsung gitu ya. Oh gitu. Jadi lo maunya jangan capek banget lo ya nanya. Gue ketemu dia itu sekitar kelas gue pas gue masuk itu 2000 berapa sih, 2014 ya, 14 gue masuk man itu kelas 1 dan gue ketemu sama dia kelas 3, dia udah kelas 3 dan gue kelas 1. Gue ngerasain mosnya ya gimana ya, cukup luar biasa sih ya, istilahnya bisa dibilang mosnya nggak parah-parah banget lah kayak sekolah-sekolah lain, maksudnya masih normal lah, maksudnya kayak misalkan cuman mintain nomor kakak kelasnya lah ya kan, kakak wasisnya dimintain Kejepunan gitu. iya bener, Kirim surat sama kakak wasis dulu pas gue pertama kali masuk Diman itu. Jadi dia itu kata tadi yang kalau misalnya lu nggak dengar mungkin dia juga pernah dikejar nama OSIS nih ya kan, ketua OSIS bukan ketua OSIS maksudnya anggota OSIS ya kan, dia suruh ini SMS surat-suratan nama anggota OSIS yang lain ya kan, itu kudu wajib kan? Yang juga sih. Hah? Wajib apa enggak, cuman ya namanya orang iseng ya. Dia ya mungkin yang teman-teman gue yang lihat video gue mungkin udah tau lah dulu gue dipanggil apa waktu kelas 1. Lu waktu pas Dimas lu pernah nggak dapet julukan gitu dari kakak senior lu? Kakak senior maksudnya dari si OSIS ini lu pernah dapet julukan nggak? Nggak ada, lu belum pernah? Nggak ada julukan lu waktu gua SMA dulu. Berarti lu masih enak lu. Lah gua masuk nih cukup barengan sama barengan nih satu grup nih akan proses 10 orang pas 9 gitu. Nah gue tuh dipanggil apa coba julukannya? Palu. Apaan tuh Palu? Ya palu buat ini. Palu buat ini loh, kalau bantek beton nih itu kan palu tuh, lu tahu palu kan? Ya itu kita dipanggil palu sama anggota OSIS. Gue bilang apa usahanya nih palu sama gue? Gue bilang ya udah biarin lah, gue juga bodo amat ya kan orangnya. Udah tuh jadi ya sejak itu tuh yang teman sekelas gue tuh panggil gue kadang palu bukan nama gue tapi nama palu. Gue bilang jadi biarin lah, urusan dia gue penting gue nggak pernah, karena gue nggak mau permasalahkan masalah nama gitu loh, karena kalau gitu takutnya bakal ribet gitu. Gue mau nyari aman aja gitu loh, jadi stay cool aja lah ya kan. Ya kan mau denger apa iya, jadi kayak gimana sih, kayak orang baik-baik gitu padahal mah kagak. Oke. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin. Dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.